Syekh Syed Ramadan Al-Buti adalah figur ulama Sunni yang mengabdikan hidupnya sebagai seorang pembimbing dan dai, sembari terus menampilkan sikap zuhud di dunia yang fana ini. Beliau juga merupakan seorang pemikir Islam moderat, sekaligus penulis yang sangat produktif. Pakar fikih dan pakar usul fikih yang sangat cerdas, al-faqih, al-adib, wal-usuli, al-arif. Seorang yang wara, ikhlas, memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap syariat Islam, memiliki perhatian yang sangat besar terhadap persoalan umat, selalu bertutur kata yang baik dan penuh hikmah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, pengikut salafus soleh, dan seorang da'i yang unggul dalam segala bidang. Wawasannya yang luas, serta mempunyai ilmu yang dalam, dan dipadu dengan hati yang ikhlas dan bersih, menempatkannya sebagai ulama berpengaruh yang dicintai masyarakat dan disegani penguasa. Syekh Ramadan Al-Buti bernama lengkap Muhammad Said bin Mullah Ramadan bin Umar bin Murad. Beliau dilahirkan pada tahun 1929 di sebuah perkampungan kecil di Turki bernama Cilika, terletak di sebuah pulau bernama Semenanjung Butan. Gelar Al-Buti adalah nisbat terhadap tempat kelahirannya, yaitu Butan. Syekh Ramadan Al-Buti lahir dari keluarga yang cerdas dan taat beragama. Ayahnya termasuk tokoh ulama Kurdi yang masyhur, yaitu Syekh Mullah Ramadan. Ayahnya bekerja sebagai petani di sawah, sedangkan ibunya adalah seorang wanita solehah yang bernama Manji. Syekh Ramadan Al-Buti adalah keturunan kaum Kurdi yang notabene adalah keturunan Nabi Syuaib. Kaum ini terkenal dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata. Kehidupan kaum Kurdi sendiri berpencar-pencar di berbagai daerah karena memang tidak mempunyai negara sendiri. Ayahnya, Syekh Mullah Ramadan, adalah sosok yang sangat mengagumi dan menghormati ulama, meski beliau sendiri adalah seorang ulama besar. Dahulu, Syekh Mullah suka mengisi atau menyediakan kebutuhan air untuk para ulama dan masyarakat Butan. Berkat khidmah inilah, sang putra, Muhammad Said Ramadan, kelak menjadi seorang ulama yang besar. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya. Semula, ayahnya ingin menamakannya dengan nama Muhammad Fadil, tetapi dia berubah pikiran dan menggantinya dengan Muhammad Said, seperti nama seorang ulama di tempatnya, yaitu Said Al-Masyhur. Pada tahun 1933, ketika Syekh Ramadan Al-Buti berumur 4 tahun, beliau dan keluarganya melarikan diri dari pemerintahan sekuler Mustafa Kemal Atatürk di Turki ke berbagai tempat, sehingga sampailah di Damaskus, Suriah. Semasa di Suriah, ketika saudara perempuannya meninggal dunia karena mereka masih kecil. Setelah itu, pada tahun 1942, menyusul ibunya meninggal dunia karena sakit. Pada saat itu, Syekh Ramadan Al-Buti berumur 13 tahun. Dan kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita di sana untuk kedua kalinya. Ketika Syekh Ramadan Al-Buti menginjak usia 18 tahun, ayahnya ingin menjodohkannya dengan adik dari istri keduanya. Awalnya, beliau tidak setuju untuk menikah pada usia muda. Bukan karena beliau tidak tertarik dengan pilihan ayahnya, tetapi memang Syekh Ramadan Al-Buti belum memiliki keinginan untuk menikah. Namun, ayahnya menjelaskan kelebihan dan keutamaan menikah pada usia muda, sebagaimana keterangan Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Ayahnya juga menjelaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah setelah anaknya balik, yaitu mencarikan pasangan hidup yang sesuai untuk anaknya. Akhirnya, Syekh Ramadan Al-Buti setuju untuk menikah muda karena beliau tidak ingin dianggap mendurhakai keinginan ayahnya. Dari pernikahan itu, Syekh Ramadan Al-Buti dikaruniai 7 orang anak yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ketika berusia 6 tahun, Syekh Ramadan Al-Buti mulai menghafal dan mempelajari membaca Al-Quran kepada seorang guru wanita. Beliau menghafalkan Al-Quran dalam waktu sekitar 6 bulan saja, dan ketika itu usianya baru 6 tahun. Setelah itu, Syekh Ramadan Al-Buti belajar ilmu agama, bahasa Arab, matematika, dan ilmu-ilmu yang lain di sekolah swasta setingkat Madrasah Ibtidaiyah di Zakok Al-Kormani. Selain pelajaran formal di sekolah, ayahnya sekaligus guru utama beliau turut mengajar Syekh Ramadan Al-Buti dengan berbagai ilmu keagamaan. Ketika itu, ayahnya mengajarkan dasar-dasar ilmu tauhid, syirah nabawi, ilmu fikih, dasar-dasar ilmu gramatikal Arab seperti nahwu dan shorof, ilmu balaghah, mantik, dan syair. Selain itu, Syekh Ramadan Al-Buti
juga menuntut ilmu kepada seorang ulama besar Damaskus, yaitu Al-Alamah Hasan Habanakah Al-Maidani di sebuah masjid bernama Jami' Minja Al-Maidan. Pendidikan di masjid itu kemudian berubah menjadi Ma'had At-Taujiah Al-Islami. Syekh Ramadan Al-Buti belajar di sana hingga tahun 1953. Setelah menamatkan diri dari Ma'had At-Taujiah, Syekh Ramadan Al-Buti melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir dengan mengambil jurusan syariah. Pada tahun 1955, beliau menyelesaikan pendidikan strata 1, kemudian menyelesaikan pendidikan diploma di Fakultas Sastra Arab di alma mater yang sama pada tahun 1956. Beliau lulus dengan waktu yang cukup singkat dengan sangat memuaskan dan mendapatkan izin untuk mengajar bahasa Arab. Kemahiran Syekh Ramadan Al-Buti dalam bahasa Arab tidak diragukan lagi, sekalipun bahasa ini adalah bahasa ibu orang-orang Arab seperti dirinya, sebagaimana bahasa-bahasa terkemuka dalam khasanah peradaban dunia. Ada orang-orang yang memang dikenal kepakarannya dalam bidang bahasa, dan Syekh Ramadan Al-Buti adalah salah satunya yang menguasai bahasa ibunya tersebut. Di samping itu, kecenderungan kepada bahasa dan budaya membuatnya senang untuk menekuni bahasa selain bahasa Arab, seperti bahasa Turki, Kurdi, bahkan bahasa Inggris. Setelah menempuh pendidikan di Mesir, beliau pulang ke Damaskus dengan ijazah syariah dan diploma pendidikan. Kemudian, beliau pun diminta untuk membantu mengajar di Fakultas Syariah pada tahun 1960 hingga berturut-turut menduduki jabatan struktural, dimulai dari pengajar tetap, menjadi wakil dekan, hingga menjadi dekan di fakultas tersebut. Pada tahun 1961, beliau kembali ke Mesir untuk melanjutkan program doktornya di bidang fikih dan usul fikih. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, Syekh Ramadan Al-Buti berhasil menyelesaikan program doktornya di Universitas Al-Azhar dengan predikat Mumtaz Syaraf Ula. Disertasi yang beliau tulis mendapatkan rekomendasi dari pihak universitas sebagai karya tulis yang layak diterbitkan dan dipublikasikan. Hingga kini, karya tulisnya tersebut telah dicetak berulang kali. Beliau juga mendapat gelar profesor di bidang al-fiqih al-islami wa madzahibuhu atau hukum perbandingan pada jurusan fikih dan madhab-madhabnya. Gelar tersebut beliau peroleh karena karya-karya intelektualnya dan hasil sumbangsihnya dalam menerbitkan sumber-sumber rujukan di bidang sumber hukum Islam dan metodologi pengembangannya dalam bidang akidah Islam dan biografi Nabi. Semangat menulis Syekh Ramadan Al-Buti tidak pernah pudar. Hingga menjelang akhir hayatnya, beliau masih aktif menulis buku maupun karya-karya ilmiah lainnya sebagai respon atas isu-isu aktual dalam kajian keislaman. Semangat menulis ini merupakan bagian dari misi dakwah bil qalam, di samping panggilan hati untuk menyebarkan ilmu kepada umat Islam yang haus akan ilmu pengetahuan, serta upaya meluruskan subhat-subhat yang sengaja dimunculkan oleh kaum orientalis yang menyudutkan atau menyimpang dari pemahaman syariat Islam. Selain mengajar di berbagai halaqah, beliau juga aktif menulis di berbagai media massa tentang tema-tema keislaman dan hukum yang pelik. Di antaranya berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh para pembaca. Gaya bahasa dalam tulisan Syekh Ramadan Al-Buti sangat lugas dan menarik. Syekh Ramadan Al-Buti tidak akan menulis sesuatu yang sudah ada dan diperlukan sebelumnya, sehingga semua yang beliau tulis adalah berdasar pada bahasa hati dan kejernihan pemikiran, bukan menukil dari karya-karya lain atau plagiat. Tulisannya proporsional dengan tema-tema yang diusungnya dan tidak melenceng dan keluar dari akar permasalahan dan kaya akan sumber-sumber rujukan. Akan tetapi, terkadang bahasanya tidak bisa dipahami dengan mudah oleh kalangan orang awam. Hal ini disebabkan unsur falsafah dan mantik yang tertuang di tulisannya. Oleh karena itu, majelis dan halaqah yang diasuhnya di berbagai tempat di kota Damaskus menjadi sarana untuk memahami karya-karya beliau. Walaupun demikian, sebagaimana dituturkan murid atau pengikut Syekh Ramadan Al-Buti, kata-kata yang tertuang dalam tulisan Syekh Ramadan Al-Buti sangatlah menyentuh, sehingga mampu membuat pembacanya berurai air mata ketika membaca tulisan-tulisan beliau. Syekh Ramadan Al-Buti dalam ibadahnya selalu menunjukkan sikap rendah hati. Di setiap gerak langkah, baik berangkat menuju masjid untuk berjamaah, mengajar di kampus atau mengisi pengajian, lisan Syekh Ramadan Al-Buti tidak henti-hentinya bergeming membaca istighfar, tasbih, dan tahmid.
Kemudian, kezuhudan Syekh Ramadan Al-Buti tampak dari kehidupan sehari-hari beliau yang jauh dari kemewahan. Namun yang tampak hanya kesahajaan dan kesederhanaan. Bahkan, royalti beliau selama menulis buku lebih dari 70 judul tidak pernah beliau ambil, tetapi semuanya didonasikan untuk masyarakat Palestina.